Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddini amma ba'du. Para jamaah, Bapak, Ibu, adik-adik, jamaah Masjid Al-Asr atau Al-Asri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya pertama-tama tidak ada kata yang patut diucapkan kecuali alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, segala pujian, segala syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Apa kesyukuran itu para jamaah? Yang perlu kita syukuri pertama tentunya kesehatan. Kita pada hari ini di malam ke-29. Malam 29. Jadi kalau hitungan secara hisab itu bisa mungkin Senin akan Idul Fitri, tapi yang mungkin meyakini menggunakan pemerintah ya nanti menunggu hasil sidang isbat. Tapi intinya yang pasti bersama-sama kita rasakan adalah bahwa malam hari ini dalam malam di fi asyadu awakhir. Jadi kalau awakhir itu kan awal-awal, terakhir kita asyadu, benar-benar terakhir. Jadi tidak ada kesyukuran yang patut kita ucapkan kecuali betul-betul bersyukur. Karena Allah masih beri kepada kita kesehatan para jamaah, masih beri kepada kita kemampuan untuk beribadah di bulan Ramadan, apapun kemampuan dari kita. Mungkin yang sehat bisa mengamalkan man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Kata Nabi, barang siapa wong kang sapa sing shaim, wong kang sapa yang puasa Ramadhana di bulan Ramadan imanan secara iman meyakini bahwa itu adalah ibadah yang diwajibkan oleh Allah, itu ghufira lahu akan diampuni ma'taqaddama apa yang lampau dari sekarang sampai kemarin-kemarin min dzambih dari dosa-dosanya. Memang ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan dzambunnya itu atau dosanya dosa-dosa kecil saja. Ada juga yang mengatakan bahwa dosa kecil dan besar. Tapi kita sebagai hamba tidak usah mikir kecil atau besar, yang penting intinya kalau Allah bisa innallaha ala kulli syai'in qadir itu ya, apapun yang terjadi insya Allah bisa. Nah itu yang pertama, man shoma. Ada juga yang dari kita mungkin yang mengamalkan yang kedua, yaitu man qoma ramadhana imanan wahtisaban, sama akhirnya ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Kalau yang kedua itu man qoma, barang siapa sing qoma, berdiri sholat, qoma yaqumu qiyaman iqamatus sholah. Jadi kalau kita memilih yang itu, mungkin ada yang sakit. Seperti saya, jujur Pak, saya hari ini buatan puasa karena Jumat lalu posisi sakit, masuk IGD, ini sedikit spill, mengambil rukhsah dari Allah. Jadi barang siapa yang sakit itu kan, faman kana maridon aw ala safarin fa'iddatu min ayam ukhur. Nah, tetapi kalau untuk undangan menjadi imam serta penceramah itu menurut saya adalah undangan mulia dari jenengan semua, dan itu selain kita saling bertemu, silaturahim, juga watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Saling memberi nasihat tentang kebenaran dan saling memberi nasihat tentang kesabaran. Jadi sabar mungkin kebenarannya tadi, pertama saum, kedua sholat. Yang kesabaran apapun yang terjadi para jamaah, jenengan sakit, jenengan sehat, yang penting itu semangat Ramadannya tadi. Kalau sakit ya minimal man qoma ramadhana. Man shoma tidak bisa, maka man qoma ramadhana. Yang sehat ya berarti dua, man shoma ramadhana dan man qoma ramadhana, shaum dan sholat. Itu pertama tadi.
Kita pertama aja udah panjang gini, yang artinya bahwa kesyukuran. Kalau tidak bersyukur, maka itu akan menjadi hal yang kurang baik. Di mana apapun yang Allah beri kepada kita, kita masih sungkan, kita masih takut, kita mengamalkan sesuatu sekecil apapun menggunakan dalil, melihat caranya, bagaimana Al-Quran mengatakan, bagaimana Nabi mengajarkan, insya Allah itu ciri-ciri orang sungkan, orang takut kepada Allah. Dan itu merupakan suatu kesyukuran luar biasa. Dan bayangkan kalau kita tidak sungkan, alah poso, Gusti Allah yang ngerti, tak mangan, minum. Nah itu kan artinya kita tidak sungkan. Kita boleh makan ketika puasa karena sakit, atau mungkin karena safar, dan lain sebagainya. Itu pertama. Lalu yang kedua, para jamaah, yang ingin kami sampaikan tentunya sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, di mana beliau itu adalah uswah hasanah kita, dan beliau juga yang menjadi alasan kita saat ini bisa menjadi hamba Allah yang bertakwa, dan beliau juga alasan kita di Ramadan ini mendapatkan langkah-langkah bagaimana kurikulum Ramadan bisa berjalan. Tadi yang pertama sudah kami sampaikan man soma, saum, sholat, puasa. Yang kedua man qoma Ramadan, yaitu banyak-banyak sholat wajib, pasti ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu wajib. Nah, di luar wajib, sunnahnya, baik itu qobliyah, ba'diyah, kemudian sholat tarawih seperti saat ini, itu juga merupakan anjuran dari Nabi Muhammad. Nah, yang ketiga, para jamaah, kita melihat di pojok kiri jenengan di tembok ada beras-beras. Itu merupakan suatu hal yang luar biasa, yang artinya kita semua betul-betul ingin mentakmilikan atau melengkapi kurikulum Ramadan dengan baik, selain saum, puasa, sholat, dan juga zakat. Jadi di dalam ayat Allah banyak yang Allah sandingkan itu wa aqimus sholata wa atuz zakah. Banyak sekali Allah sebutkan sholat tole bareng bayar zakat. Hikmahnya nopo? Kalau kita melihat hikmah, para jamaah, secara hikmah yang ingin kami sampaikan pada malam hari ini itu adalah, insya Allah kalau ibadah saum jenengan semua sudah akhir. Kemudian ibadah sholat, apalagi mungkin saya masih cupu kalau dari jenengan-jenengan yang hadir di masjid ini. Nah, tetapi ibadah zakat, ibadah sedekah, ibadah infak, mungkin saya juga masih cupu. Cuman ini hal yang kadang-kadang agak sungkan disampaikan di beberapa kajian-kajian. Karena apa? Hikmahnya, kalau tadi ibadah saum, ibadah qiyam atau sholat, itu hablum minallah. Jadi keikhlasan kita kepada Allah, ibadah kepada Allah, kita ikhlas dan patuh bahwa ya Allah jenengan Tuhan kula. Ya Allah, kula saksi Nabi Muhammad itu utusan jenengan. Kita ikhlas. Nah, barulah masuk ke klausul zakat, sedekah, infak. Itu masuk ke hablum minannas. Keikhlasan kita beramal kepada sesama. Banyak juga zakat itu. Ada kalau di Ramadan zakat fitri, di mana terakhir secara ulama sepakat bayar terakhir itu sebelum sholat Idul Fitri. Cuman di dalam beberapa literatur, kalau takut yang namanya mau sholat Idul Fitri itu kan takmir semuanya ngurusi sholat Idul Fitri. Oleh karenanya yang paling aman dibayarkan semalamnya atau sudah subuhnya sebelum sholat Idul Fitri. Itu yang kalau mencari keutamaan. Tapi kalau masih aman lagi, saat ini yang dibayar. Karena apa? Zakat fitri itu wajib dan tidak bisa dibayar di tahun depannya. Jadi ibarat kata kalau kita tidak membayar zakat fitri secara sengaja, masuknya dosa. Kalau tidak sengaja, ya wallahu a'lam bishawab. Misal kita sudah berupaya, sibuk, ternyata kok lupa, tinggal istighfar saja. Biar Allah yang mengampuni kita. Dan lain banyak, ada zakat penghasilan, ada zakat emas, ada zakat barang diam, ada namanya kemudian yang orang tua atau orang tua mbah kita, orang tua kita sepuh, fidyah, dan lain sebagainya. Saya ingin menyampaikan sedikit, seperti halnya zakat emas. Kalau kita punya emas yang di rumah tanpa kita gunakan, maka itu ada nisabnya. Kita memiliki berapa? Seingat saya secara ulama mengatakan 85 gram. Jadi mungkin 72, ya berarti lebih, 80 jutaan atau 90 jutaan. Berupa segitu, maka kita wajib 2,5% selama setahun dari jumlah 85 gram itu zakat emas. Belum lagi, kalau dulu zaman Nabi itu zakat
sawah atau nopo mazroah, jadi pertanian. Zakat mazroah, zakat pertanian ada caranya. Zakat peternakan ada caranya. Barulah sekarang ini, karena orang-orang sekarang sudah jarang yang bertani, ada tapi jarang, maka beberapa ulama kontemporer menyampaikan ada namanya zakat penghasilan dari gaji yang kita miliki. Nisabnya diambil dari emas, ketika gaji kita kalau dikumpulkan selama 12 tahun, 12 tahun, mohon maaf, 12 bulan selama setahun, dan ketika gaji kita sampai kepada nisab itu tadi, seperti emas itu, maka kita wajib melakukan zakatnya. Di mana hal itu, kalau kita amati, kok cek ruwet ya Allah. Jadi Islam kok cek aneh, kabeh kon bayar. Padahal yang memberi kita kekayaan siapa? Ya Allah. Yang memberi kita kemampuan bayar siapa? Ya Allah. Karena ada namanya faktor X. Jadi misal kita usaha, kita bekerja, nah kalau Allah tidak memberikan takdirnya orang untuk memberi kepada kita, itu tidak mungkin. Contoh faktor X seperti itu. Sehingga perlu kita pelajari mungkin setelah ini, dari setelah Idul Fitri ini, nanti mungkin takmir monggo bisa diundang para ulama-ulama yang paham di bicara zakat, agar lebih memahami tentang zakat itu bagaimana dalam mengamalkannya. Karena zakat itu wajib hukumnya, seperti sholat 5 waktu. Baru kalau sedekah infak, atau sedekah dan infak, hibah itu sunnah. Jadi itu perlu kita pelajari bersama-sama, bahwa kenapa kok Allah sandingkan ayat-ayat wa aqimus sholah wa atuz zakah. Intinya bahwa Allah ingin mendorong kepada kita di dalam momen Ramadan ini juga sama, bahwa selain kita ikhlas ibadah kepada Allah sebagaimana yang Nabi ajarkan, maka kita juga harus ikhlas beramal soleh kepada sesama kita. Jadi kalau kita, artinya itu kenapa kok banyak orang-orang jadikan Muslim mengatakan Islam itu agama sosial, dikarenakan agama Islam selalu melihat kondisi sebelahnya. Bagaimana Nabi pernah menjelaskan ketika adalah sebuah kedoliman, ketika kita itu masak di rumah, kemudian muncul asap dan baunya sampai pada tetangga, dan tetangga kita tidak kita beri, itu kedoliman kata Nabi. Kenapa? Karena agama kita adalah agama yang fokusnya adalah rahmatan lil alamin. Sebagaimana Allah juga maha rahman dan rahim, Allah maha mengasih dan penyayang. Jadi kalau kita pahami para jamaah, rahmannya Allah itu sifatnya menyeluruh. Jadi kita jangan heran jika ada orang non-muslim, ada orang-orang yang tidak taat kepada Allah, tapi Allah masih mudahkan dia secara rezeki, mudahkan dia secara nafas hidupnya, sehat, dan lain sebagainya. Itu melingkupi sifat rahmannya Allah. Barulah rahimnya Allah khusus kepada kita, orang-orang mukmin, orang-orang muslim. Oleh karenanya para jamaah, pada kesempatan akhir Ramadan ini, semoga kita semua dapat betul-betul memaksimalkan kurikulum Ramadan. Jadi baik itu yang mansoma Ramadana, yaitu siamnya, kalau masih ada yang sakit ataupun safar ataupun kerja, maka kita bisa mengoptimalkan mankoma Ramadananya, sholatnya, dan dilengkapi dengan pembahasan zakat-zakat dan sedekah serta infak itu tadi. Kami doakan semoga para jamaah Masjid Al-Asri sehat selalu, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rezekinya, dan Ramadan pada tahun ini oleh Allah dijadikan sebagai Ramadan yang terbaik dari sebelum-sebelumnya, dan bisa dipertemukan dengan Ramadan tahun depan, serta kami sebagai penceramah pada malam hari ini memohon doa agar dapat mengamalkan apa yang kami sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, nasrun minallah fatun qarib, wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.